Al-Quran adalah kesembuhan yang sempurna dari semua penyakit hati dan penyakit badan. Al-Quran itu menata akal, menenangkan jiwa, meluruskan niat, membimbing keputusan-keputusan hidup. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Quran sebagai obat hati dan kehidupan. Kita saling mengingatkan untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan kita, penghayatan kita terhadap Al-Quran sebagai obat hati dan obat untuk kehidupan kita secara keseluruhan. Agar kita membaca Al-Quran dengan menghadirkan niat istisfa bil Quran, menjadikan Al-Quran sebagai kesembuhan, menjadikan Al-Quran sebagai jalan kemudahan dalam kehidupan keseharian kita, menjadikan Al-Quran sebagai jalan untuk mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua kesulitan, semua problem yang kita hadapi, yang kita alami dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum, telah datang kepadamu, mau'izatun mir rabbikum, nasihat dari Tuhanmu." Al-Quran ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran ini adalah obat terhadap semua penyakit gangguan yang ada di dalam dada. Wahudan, petunjuk kehidupan. Warahmatun, dan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lil mu'minin, itu untuk orang yang beriman. Semua ini untuk orang yang beriman. Nasihat untuk orang yang beriman. Obat untuk orang yang beriman. Petunjuk untuk orang yang beriman. Rahmat kasih sayang Allah untuk orang yang beriman. Ini dalam surah Yunus ayat 57. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'ana sabab." Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali. Tarafuhu biyadillah. Satu ujungnya ada di tangan Allah. Wa tarafuhu biaidikum. Dan ujungnya yang lain berada di tanganmu. Fatamassaku bihi. Maka pegang teguhlah Al-Quran ini. Fa innakum lan tadillu, karena sesungguhnya kamu tidak akan sesat. Walan tahliku, dan kamu tidak akan binasa. Ba'dahu, setelahnya, setelah berpegang teguh dengan Al-Quran. Abada, selama-lamanya. Hadis derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Orang yang berpegang kepada Al-Quran, dia selamat dari kesesatan, aman dari kehancuran batin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, Al-Quran huwa syifa'ut tam. Al-Quran adalah kesembuhan yang sempurna. Min jami'il adwa'il qalbiyati wal badaniyah. Dari semua penyakit hati dan penyakit badan. Wa adwa'id dunya wal akhirah, dan dari semua penyakit dunia
dan akhirat. Penyakit syubhat, penyakit syahwat, penyakit gelisah, iri hati, putus asa, akar penyembuhannya ada di dalam Al-Quran. Hati manusia sakit bukan karena nikmat dunia, tapi karena jauh dari kalamullah, jauh dari kitab Allah, lemah interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu menata akal, menenangkan jiwa, meluruskan niat, membimbing keputusan-keputusan hidup. Mari kita berupaya untuk membaca Al-Quran dengan niat istisfa, mencari kesembuhan, meyakini bahwa hidayah datang dari Allah, menghadirkan rasa Allah sedang berbicara dengan kita ketika kita membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita satu doa yang sangat indah untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Al-Quran dan untuk mendapatkan efektivitas membaca dan mempelajari Al-Quran. Doa yang mulia ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengusir kesedihan, penghilang rasa galau, penghilang kesusahan dengan membaca doa yang mulia ini. Doa ini dari hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Ahmad dan selain beliau, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Mari kita pelajari, amalkan, hayati, ajarkan, sebarkan doa ini. Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu, ubun-ubunku di tanganmu, berlaku padaku hukummu, adil untukku keputusanmu. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu. Engkau memberi nama dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran yang mulia sebagai taman hatiku, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai taman hatiku, cahaya dadaku, pengusir kesedihanku, penghilang kesusahanku. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.